Hai, konnichiwa minasan. Kembali lagi di kelas saya, kelas Bunpo bersama Ilham Sensei. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi dari bab 7 dengan bahasan yakni pola nani nani de, nani nani mas, dan pola nani nani wa, nani nani kode, dan nani nani des. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu adalah materi nani nani de, nani nani mas. Jadi, perlu kita ketahui kalau fungsi atau pola ini berfungsi untuk menunjukkan sarana atau cara atau benda yang akan digunakan. Tapi sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, sebelumnya kita udah membahas materi ini di pertemuan bab kelima, di mana kita membahas tentang penggunaan D pada sebuah kendaraan. Oke, sebelumnya kita bisa buka dulu bukunya. Buku yang kita pakai adalah buku Minani Honggo 1, dan untuk bab 5 sendiri ada di halaman 38, dan materi D adalah di bagian nomor 3, yakni kata benda dalam kurung kendaraan D ikimas atau kimas atau kairimas. Jadi di sini tertulis kalau pola D pada bab kelima ini membahas tentang kata benda, yakni partikel D-nya digunakan untuk menunjukkan kendaraan. Nah, berbeda halnya dengan yang ada di bab ketujuh. Bab ketujuh sendiri kita membahas tentang apapun itu. Contohnya adalah hashide gohango tabemas. Jadi hashide itu kan berarti kan sumpit. Hashi itu kan sumpit kan. Nah, hashide gohango tabemas. Nah, berarti gimana sih polanya sensei? Nah, betul. Untuk polanya sendiri adalah noun atau kata benda ditambah D dan ditambah dengan kata kerja bentuk mas. Jadi contohnya tadi kan hashide gohango tabemas. Tapi bisa diganti, misalnya kalau kamu kita contoh tuh laporan dalam bentuk bahasa Jepang. Berarti nihongo de repoto o kakimasu. Jadi saya sedang menulis laporan dalam bahasa Jepang. Itu bisa ya dipakai. Nah, karena kita lanjut aja, ini ada soal dari saya, ada renshu beberapa. Oke, terlihat jelas ya. Untuk nomor 1 sendiri di situ ada gambar pensil. Kalian tahu nggak sih pensil itu bahasa Jepangnya apa? Oh, enpitsu, benar. Pensil sendiri bahasa Jepang adalah enpitsu. Ya. Berarti kalau ada tulisannya hongo kakimas, berarti artinya apa? Hongo kakimas itu kan berarti buku menulis, berarti menulis buku. Nah, pensil ini kenapa? Nah, pensil berarti kan penpitsu de hongo kakimas, bener kan? Kakimas. Nah, terus yang kedua ada gambar pisau. Nah, pisau di Jepang atau di bahasa Jepang kita biasa menyebutnya dengan naifu. Nah, lalu di sini kan ada pola ringo kirimas. Nah, ringo itu kan apel, kirimas itu memotong. Jadi kalau ringo kirimas berarti apa? Memotong apel. Nah, terus gimana kalau yang ini pakainya knife? Berarti kan naifu de ringo kirimas. Nah, paham kan? Nah, oke, karena mungkin masih banyak yang bingung, kita bahas dulu ke materi bab 5 ya. Di sini contohnya ada takushi. Nah, taksi sendiri dalam bahasa Jepang tetap adalah takushi atau taksi atau ya mungkin masih bisa. Berarti kan kalau tanda-tandanya gaigakue ikimas. Nah, berarti gaigakue ikimas itu kan pergi ke kampus. Nah, kalau ada gambar taksi itu apa? Takushi de gaigakue ikimas. Nah, oke, udah mulai paham ya. Kata benda ditambah D ditambah kata kerja bentuk mas. Lanjut, yang nomor 4 ada ini komputer. Di Jepang komputer sendiri itu disingkat ya. Awalnya kan personal komputer. Nah, orang Jepang tuh disingkat jadi pasokong. Oke, pasokong. Nah, untuk pasokong sendiri, terus
Di sini kan ditambah repoto sukurimasu. Nah, sukurimasu membuat, repoto laporan, report. Berarti kalau repoto sukurimasu berarti membuat laporan. Apa sih kalau komputer berarti kan itu kayak membuat laporan menggunakan komputer. Berarti apa kata-katanya? Pasokon de repoto sukurimasu. Paham? Oke, yang terakhir deh. Ada HP. Terus di situ tertulis shashin wo torimasu. Nah, ayo coba dipikir. Apa? Kalau shashin itu kan foto. Torimasu tuh memotret. HP. Oh, HP. HP itu di Jepang biasa disebut dengan sumaho. Bukan maho ya, tapi sumaho. Sumaho itu singkatan dari smartphone. Nah, kenapa disingkat gitu ya? Nggak tahu juga saya, orang Jepang, sugi-sugi nihonjin. Nah, gitu. Lalu di sini ada berarti gimana nyambunginnya? Benar. Cara nyambungnya adalah berarti sumaho de shashin wo torimasu. Nah, udah paham semua kan? Ya, habis ini saya kasih renshu ya. Awas kalian. Lanjut materi kedua. Nah, di dalam buku Nihongo atau Minani Nihongo 1 halaman 50 bab 7 materi kedua ada pola kalimat nani nani wa, nani nani go de, nani nani des. Nah, di sini tuh itu adalah kanji go, bahasa. Jadi kita akan membahas tentang bahasa apa yang digunakan dalam bahasa lain. Nah, tujuan kita mempelajari kalimat ini adalah untuk menanyakan bagaimana cara mengatakan arti kata atau kalimat dalam bahasa lain. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contohnya. Betul. Contohnya. Betul. Nah, ini contohnya adalah nih. Ohayo gozaimasu wa eigo de good morning des. Jadi, gimana cara ngertiinnya? Ohayo gozaimasu wa eigo de good morning des. Oh ya, ini tuh menggunakan pola D ya. Soalnya ini kan sarana atau cara atau bahasa. Oh ya, pola D itu bisa buat bahasa gitu. Berarti gimana caranya ini? Ohayo gozaimasu wa eigo de good morning des. Nah, good morning itu kan bahasa Inggris dari ohayo gozaimasu. Bener kan? Nah, di sini ada eigo. Eigo itu bahasa Inggris, ei dan go. Eigo gitu. Untuk polanya sendiri masih sama dengan yang pola ini, yaitu nani nani wa plus nani nani go de. Nah, go-nya tuh bebas bisa apa aja. Kalau Indonesia berarti Indonesia go de. Kalau Korea itu kan kalau nggak salah Kangkoku ya. Kangkoku go de. Kalau Cina berarti Chugoku de. Chugoku go de. Nah, gitu. Deutsche itu Jerman. Itu juga bisa gitu. Lanjut ya. Polanya ini ya, udah ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Siapa yang bisa? Ayo. Di sini kan nih contohnya ya. Contohnya di sini apa ini? Oh, eigo terus sama thank you. Nah, di sini contohnya arigato wa eigo de thank you des. Nah, bener kan? Thank you. Nah, ini thank you. Eigo. Arigato. Benar. Nah, lanjut soal yang pertama. Eigo back. Nah, back itu kalau dalam bahasa Inggris apa? Nah, bukan ding. Ini kan eigo. Awalnya kata bahasa eigo. Eigo itu kan Inggris. Back. Nah, bahasa Jepangnya itu apa? Ada yang tahu bahasa Jepangnya tas? Nah, betul. Bahasa Jepangnya tas adalah kabang.
Lanjut, nomor 2. Eigo sama shishor. Shishor, siapa yang tahu shishor? Kuting. Benar, shishor adalah kuting. Nah, gunting dalam bahasa Jepang adalah hasami. Oke, hasami. Ya. Berarti contohnya gimana tadi kalimatnya? Hasami wa eigo de shishor desu. Hai, betul. Nice. Lanjut yang nomor 3 ada, ya tadi udah ya, semahu. Lanjut atau bahas nih? Lanjut aja ya. Ada cola. Kalian tahu kan merek-merek kayak ya Coca-Cola atau gitu-gitunya tahu kan? Nah, itu kalau di Jepang apa? Betul, tetap cola tapi pakai K. Cola. Atau Cora. Karena orang Jepang bisa bilang L. Lanjut yang kelima. Milk. Nah, aku mau tanya dulu. Milk itu kalau di Jepang apa? Bisa miruku, bisa gyunyu, itu bisa. Nah, untuk milk ini ya bisa pakai dua itu ya. Jadi kalau misalnya disuruh nih, berarti milk, eigo. Oh, berarti apa ini jawaban yang pas depannya? Berarti jawabannya adalah gyunyu wa eigo de milk desu. Nah, oke. Tadi udah bahasa Inggris kan? Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Ya kali sih kalian gak tahu bahasa Indonesia sendiri. Pertama ada dompet. Indonesiaku dompet. Siapa sih nggak tahu dompet dalam bahasa Jepang? Yo, siapa? Benar. Dompet dalam bahasa Jepang adalah saifu. Berarti saifu wa Indonesiaku de dompet des. Lalu kedua uang. Okane. Benar. Okane. Berarti apa? Okane wa Indonesia de uang des. Nah, kunci ini kagi ya teman-teman. Kagi wa Indonesia de kunci des. Nah, nih. Selamat tidur. Siapa yang tahu? Benar. Oyasumi. Nah, saya tuh oyasumi. Oyasumi wa Indonesia de selamat tidur des. Lanjut yang terakhir nih. Selamat makan. Selamat makan apa sih sensei? Ya, selamat makan adalah itadakimasu. Tahu kan? Setiap orang Jepang atau di anime-anime itu kayak itadakimasu kan, selamat makan atau ya kurang lebih gitulah. Jadi itadakimasu wa Indonesia de selamat makan des. Oke, udah paham ya? Lanjut. Nah, ini ada renshu dari saya. Gambarnya apa kan kalian tahu semua kan? Ya ini ada penghapus, sepatu, kacamata, gunting, sama buku. Ya kali kalian nggak tahu. Ya penghapus apa? Keshigomu. Sepatu, kutsu. Kacamata, megane. Gunting, tadi udah ya, hasami. Nah, buku ya kali sih kalian nggak tahu buku, tiap hari ketemu buku nggak tahu buku itu apa? Betul, hong. Jadi ya untuk kelas hari ini sih gitu aja ya. Ya saya minta untuk kalian membuat dialog singkat mengenai pola ini. Nggak harus panjang, bisa berdua atau bertiga, dikumpulkan minggu depan atau waktu saya ngajar lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan atau mengikuti kelas hari ini. Sekian dari saya. Otsukare sama des. Arigatou gozaimasu.